Terima kasih. Kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Jumpai kurang lebih 18 orang. Oh, kelamaan ya. Ya, 2, 3, 4, 5 orang beri salam. Natal sudah dekat, kasih tahu cepat orang. Beri salam kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Natal sudah dekat. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa kita. Sukacita karena Natal sudah dekat. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, oh takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak sukacita surga nyata. Sekali lagi jemaat Tuhan, mari katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak sukacita surga nyata. Mari sama-sama haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi sukacita penuhi kita, sukacita surga nyata penuhiku. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan
bersukacitalah. Benar. Katakan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka sekali lagi. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah. Bersuka, bersuka dalam. Sekaranglah, sekarang bersuka, bersukacitalah. Sekali lagi, lebih keras katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacita. Sekaranglah, sekarang dua kali lagi. Sekarang, sekarang sekarang bersuka, bersukacitalah. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan kita, saudara. Silakan untuk kembali, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Pagi ini saya bersukacita juga, saudara, karena nggak tidur. Karena ini betul, ini laptop ini yang kayak bulan kemarin begitu juga kan. Datang semalam jam 11 ada langsung naik, coba otak-atik. Sama juga problemnya kayak bulan lalu juga, nggak keluar, kayak kebalik, monitornya ke sini, outnya ke situ. Saya juga bingung ini. Tidur setengah 4 lewat ke bawah. Gak bisa tidur juga, kayaknya baru tidur jam 4, bangun setengah 7, otak-atik lagi kan. Orang-orang udah pada datang, udah jam 8, belum jadi-jadi juga. Emosi juga, ingin mau banting aja nih laptop ini kan. Ini yang salah siapa ini? Udah diutak. Udah saya hubungi yang teman-teman saya yang biasa rutin setiap minggu pegang multimedia, kagak diangkat juga. Aduh, si Erik juga hubungi, lowbat juga baterai saya. Akhirnya kayaknya udah setengah 9, nggak taunya bagaimana, tiba-tiba dia connect. Dari malam kayak begini, kenapa? Tiba-tiba saya juga nggak tahu dia jadi. Kadang-kadang kita hubungi orang yang kita dekat dalam hidup kita, nggak ada jawabannya. Kita berserah, tiba-tiba dia jadi laptopnya. Begitulah kondisi hidup kita. Kita coba hubungi orang lain, orang kenalan kita dan sebagainya. Saya hubungi 2 orang. Siska yang biasa pegang di Hotel Ciputra, Erik juga yang kemarin utak-atik, nggak dapat juga, hopeless, berserah, tiba-tiba dia muncul. Ya puji Tuhan memang, udahlah. Ya, tapi harus bayar harga ya memang. Kayak tidur baru 3 jam tidur, tapi puji Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan, saudara. Dia sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Mari kita masing-masing bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, bahwasanya untuk selamanya Engkau sungguh baik. Haleluya. Bahwa
hanya untuk selamanya. Kasih setiamu Bapa takkan pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Selamanya, oh, ku mau
bagi rajaku yang hidup kita. Aku muliakan dan Tuhan suka. Oh, kau layak dipuji. Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Raja, oh
ajaib Tuhan, ajaiblah Engkau Tuhan, tidak bisa diselami dengan pikiran kami. Sebab itu kami memuji kebesaran-Mu. Tidak ada nyanyian lain yang bisa kami sampaikan selain kami mengagumi kebesaran-Mu Tuhan. Sebab terlalu ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib. Biarlah pagi ini jiwamu memuji Tuhan, maka jiwaku sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar kasih ya Bapa yang baik, buat Roh-Mu yang kudus yang sudah ada dalam kehidupan kami, menyertai kami sepanjang hidup kami, sehingga jiwa kami memuji-muji Engkau, mengagungkan, memuliakan Engkau. Pada pagi hari ini kami percaya
Kuasa Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Karena dia sudah berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka bagi orang percaya, katamu jika engkau dapat, maka bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Terima kasih ya Bapak yang baik. Roh Kudus mari kuasai hati dan pikiran kami, sehingga selama kami ada di tempat ini, tidak ada di antara kami hati dan pikiran yang mengembara kemana-mana. Tapi biar Roh Kudus mencengkeram hati dan pikiran kami, sehingga kami fokus kepada firman-Mu. Karena firman-Mu memerdekakan kami, menguasai kami, merubah hidup kami, memotivasi kami, memberkati hidup kami. Terima kasih ya Bapak, terpuji nama Tuhan. Roh Kudus mari beracara Engkau bagi setiap kami. Kami merindukan akan nasihat-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan buat dia. Haleluya. Saudara bersuka cita? Haleluya. Bergembira? Saya ingat pengumuman pagi tadi dari Pak Ketua bilang apa? Masih ada ingat? Maka saudara sangat berkenan sekali dengan topik. Saya bahkan saat ini 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16, ya. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Apa bunyinya? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Mau? Mau? Haleluya. Maka jangan sakit hati kalau kena tembak. Amin. Iya. Kan sudah dikasih tahu duluan. Iya. Maka hidup ini kalau kita sudah dikasih tahu apa? Iya. Hidup ini memang benar-benar harus berserah kepada Tuhan. Amin. Karena kasih yang besar atas kita. Dan sebabnya orang percaya harus menjadi benar-benar menjadi teladan, menjadi contoh. Amin. Kalau saja di tempat ini, tempat kita berdoa dan berpuasa, kita tidak bisa berlaku benar, apalagi di luar sana. Amin. Makanya Lukas 16 ayat 10 berkata, kalau kita tidak setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka kita tidak bisa setia dalam perkara yang besar. Betul? Maka hidup ini kalau tadi dikatakan Pak Ketua sudah umumkan, mari kita mau taat. Amin. Iya. Saya ini benar sekali diumum Pak Ketua ini. Haleluya. Dan semuanya kita mari. Kalau kita sudah dikatakan tadi, ya ini dikatakan barang siapa, ya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Amin. Amin. Dan untuk apa? Menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan. Amin. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Puji Tuhan. Kalau kita lihat Keluaran 15 ayat 26, di sana dikatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu, coba keluarkan biar sama-sama baca. Keluaran 15 ayat 26. Sama-sama baca 2, 3. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah ditimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan. Amin. Maka kalau kita setia dalam masalah-masalah perkara-perkara yang kecil, maka kita tidak akan dipersulit. Amin. Dalam segala masalah, dalam segala perkara. Apalagi kalau cuma sakit penyakit. Betul? Karena ada janji Tuhan. Matius 8 ayat 7 berkata, kata Yesus kepada mereka,
Aku akan datang menyembuhkannya. Amin. Amin. Ada yang sakit hadir pada hari ini? Ada? Haleluya, sudah sembuh. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah kita dan kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, makanya dikatakan dalam Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sama-sama baca 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita hadir di tempat ini bukan biar Pak Alex sebagai ketua lihat kita keren, kita baik, tapi diam-diam sembunyi-sembunyi. Engkau makan, engkau minum, kasihan dulu. Langsung terima berkat dari Roma Irama. Apa berkat Roma Irama? Sungguh terlalu. Iya. Tapi kita percaya mulai hari ini iman kita sudah bangkit semua, amin. Sekalipun engkau yang baru pertama kali hadir diikut di doa puasa ini, tapi aku percaya ketika Pak Ketua tadi umumkan, engkau pasti tangkap, amin. Sehingga kalau engkau nggak kuat, lapor ke Pak Ketua atau dengan Ibu Serli, amin. Saya ingat waktu kita di KPN di sana, ada orang Muslim, dia orang dari Tangerang, dia ikut ibadah doa dan puasa karena dia penasaran. Tidak mungkin orang tidak makan dan tidak minum selama 3 hari. Dan saya katakan kepada dia, jadi nanti Bapak ikut saja. Dan hari kedua saya bilang, nanti kalau hari kedua ini tantangan berapa? Kalau Bapak tidak kuat, Bapak jangan langsung buka, tapi lapor kepada kami, nanti kami doakan Bapak pasti kuat, bisa sampai selesai. Betul, hari kedua dia datang teman saya, Pak, saya merasa nggak kuat, pengen makan. Oh puji Tuhan saudara bisa datang, dan kita doakan dan akhirnya dia kuat sampai selesai. Itu luar biasa. Amin. Coba saya melihat tangan-tangan yang baru hadir pada hari ini, yang baru pertama kali hadir. Oh haleluya, engkau pasti dikuatkan. Amin. Masa pemain sepak bola bisa berkata, kamu bisa. Amin. Maka saya mau katakan buat saudara-saudara yang baru pertama kali hadir, engkau semua bisa. Amin. Dikuatkan Tuhan. Karena hidup ini tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Sudah dikatakan Yohanes 14:12 berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada semua itu, sebab aku datang kepada Bapa. Amin. Jadi apa yang Yesus lakukan kita bisa lakukan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Yesus. Maka di sini katakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan Allahmu yang menyembuhkan engkau. Apapun masalah engkau bawa di tempat ini, Dia adalah solusi kita. Amin. Maka ada pujian berkata, Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Apa yang Dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Amin. Maka apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu ada maksudnya. Sesuai dengan topik kita, memang setiap apa? 2 Timotius 3 ayat 16 tadi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki ketakwaan kita. Maka apa yang Tuhan jadikan dalam kehidupan kita, kita alami, baik itu keburukan-keburukan. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Maka tidak ada kata mundur dalam kehidupan kita orang percaya. Kita hadapi dengan gagah perkasa. Karena Mazmur 60:14, dengan Allah
akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan dan musuh kita. Amin, saudara. Maka itu Yosua 1 ayat 9 berkata, bukankah sudah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hatimu, sebab Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau berada. Di dalam segala usaha kita, pekerjaan kita, bisnis kita, kerinduan kita buat anak-anak cucu kita, Tuhan ada di sana. Amin. Karena Roma 8:28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Dia, bagi setiap mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan rencana Allah kah engkau atau tidak? Halo? Kita pasti sesuai dengan rencana Allah. Kenapa? Waktu orang tua kita melakukan tugas mereka sebagai suami istri, maka terjadilah pembuahan dalam kandungan ibu kita. Dan tahu berapa benih sperma dari ayah kita? Berapa? 15 juta. Dan engkau sendiri yang jadi, maka engkau adalah pilihan yang terbaik. Amin. Maka engkau tidak sia-sia dilahirkan ke dunia ini. Dari 15 juta sperma, yang jadi satu-satunya Pak Ali. Iya. Maka itu adalah pilihan. Amin. Kita sesuai dengan ketetapan Allah. Maka tidak ada yang buruk dalam kehidupan kita. Semua yang buruk itu datang daripada si jahat. Oleh sebabnya Amsal 16 ayat 7 berkata, jika Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun diperdamaikan dengan dia. Amin. Apa musuh saudara dan saya? Apa? Yang pertama itu kuasa iblis, sakit penyakit, bahkan juga diri kita. Betul? Tapi kalau kita benar di mata Tuhan, maka Tuhan perdamaikan. Kalau Tuhan perdamaikan, maka segala sakit penyakit itu apa? Sembuh dari kehidupan kita. Amin. Haleluya. Oleh sebabnya kita jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Kalau kita takut, kita khawatir, maka itu yang akan terjadi dalam hidup ini. Oleh sebabnya mari dekatkan hidupmu kepada Tuhan. Amin. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Amin. Jadi kita harus berusaha mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Kita harus mengejar kehadiran Tuhan, yaitu Roh Kudus dalam hidup kita. Karena tanpa kita mengejar, maka kita akan lemah, loyo, lesu. Tapi kalau kita mengejar akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, bagaimana cara mengejar? Kita jangan pernah meninggalkan tempat-tempat ibadah.
seperti dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 25. Amin. Tapi marilah kita semakin giat melakukan di hari Tuhan yang semakin dekat, sehingga kuasa Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Nah, kalau kita baca Keluaran 23 ayat 22, Keluaran 23 ayat 22 di sana dikatakan, tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan akan melawan lawanmu. Itu luar biasa. Amin. Sama-sama baca 2-3. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan akan melawan lawan. Maka orang yang menjadi lawan kita, dia melawan Tuhan. Maka jangan pernah takut, sekalipun dikatakan Yesaya 34 ayat 17. Coba keluarkan Yesaya 54 ayat 17. Kita baca bersama-sama. Ya. Yesaya berapa? 54 17. 2-3. Setiap senjata yang dipilih terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan kami buktikan salah. Inilah yang akan menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripada aku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Luar biasa, saudara. Maka mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, lebih luar biasa lagi dengan Tuhan, karena Dia sungguh baik. Amin. Kita ini manusia yang diberikan kekuatan daripada Allah sendiri, karena kasih-Nya yang besar dalam hidup kita. Oleh sebabnya, kalau kita selalu mengikuti akan kebenaran firman Tuhan, maka akan terjadi dalam kehidupan kita Yeremia 17 ayat yang ke-8. Yeremia 17 ayat yang ke-8 di sana dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Kalau kita selalu mendengarkan perintah Tuhan dan kita melakukan dengan ketetapan-ketetapan, maka kita menjadi orang yang luar biasa. Kita menjadi teladan, menjadi contoh. Amin. Tapi tentunya contoh yang baik, contoh yang benar. Jangan seperti dulu ada satu hamba Tuhan yang sudah selalu berkhotbah di tempat ini. Dulu waktu dia belum bertobat, di mana orang jahat datang, ada kumpul, kalau dia datang orang jahat itu bubar. Berarti dia lebih dari orang jahat. Itu luar biasa. Tapi sudah nggak pernah lihat, saya ada kurang lebih 4 bulan ini, 3 bulan ini dia nggak pernah hadir. Tapi sebelum dia bertobat, saudara, di mana orang jahat kumpul, dia di situ orang jahat bubar. Berarti dia bapaknya orang. Tapi ketika dia bertobat, Tuhan pakai dia. Amin. Makanya jangan suam-suam kuku. Kalau kamu suam-suam kuku, diapakan? Masih bagus bahasanya. Bahasa yang jelek dilepetin. Iya. Makanya engkau yang sudah handal puasa terus engkau masih suam-suam kuku, berkat Roma Irama yang mengikuti engkau. Sungguh terlalu. Iya. Haleluya. Maka hidup ini akan menghasilkan buah, dan buah itu akan tetap. Amin. Makanya kan sudah dikatakan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat yang ke-16 yang dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu dan menetapkan kamu agar kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Amin. Ayo, siapa yang mau pergi? Angkat tangan. Yang mau pergi. Kemana aja boleh. Coba baca ulang Yohanes 15 ayat 16.
Baca 2, 3. Bukan kamu yang menjadi aku, tetapi aku yang menjadi kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dari hasil kasuhan dan buah-buah tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Apa maksud ayat ini? Pergi mengapain? Pergi jalan-jalan? Pergi Halo? memberitakan kabar baik. Iya. Penginjilan. Ayo yang mau ikut penginjilan angkat tangan. Pak, udah mulai baca Pak. Banyak Pak. Mana aku mulai tangan-tangan. Papua mau biayanya main nanti. Siap-siap Pak Ben mau ikut ke Papua katanya. Iya, siap. Jadi kalau ke Papua paling rendah 2 minggu. Pulang bawa emas, Pak. Ya? Bawa emas, pulang bawa emas. Ya terserah di sana punya ikut dengan Pak Ben lah. Itu mah jalan-jalan itu. Harus pergi dan menghasilkan buah. Amin. Bagaimana engkau bisa menghasilkan buah kalau engkau tidak dibentuk? Iya. Amin. Amin. Maka jangan salahkan istri kalau istri selalu ngomel, kalahkan suami kalau suami selalu galak. Karena engkau sementara dibentuk. Makanya Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Amin. Amin. Mau jadi tajam? Mau. Nah, jangan nyerah kalau sementara digesek, dibentuk. Amin. Siapa yang sementara menggesek yang paling dekat adalah suami atau istrimu, anakmu, mertuamu, mantumu. Amin. Jangan sampai berdiri rambutmu. Haleluya. Iya. Praise the Lord. Karena engkau sementara dibentuk. Oleh sebabnya kembali lagi Yosua 9, Yosua 1 ayat 9. Bukankah sudah kau perintah kepada kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hatimu, sebab Allah menyertai engkau kemanapun engkau berada. Amsal 14 ayat 10. Jika engkau tawar hati dalam masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. 24 ya? Iya. Amsal 24 bukan 14. Ya. Oh salah juga. Samuel. Amsal 24 ya. Jika engkau tawar hati dalam masa kesesakan, maka kecillah kekuatan. Ketika anda sementara dibentuk oleh suamimu, maka tetap kuat. Suaminya udah nggak ada. Suami nggak kuat. Kalau suami sudah nggak ada, anakmu yang bentuk engkau. Anakmu sudah nggak ada, tetanggamu yang bentuk engkau. Balik. Tangganya rasa Pak. Tangganya resek. Nah, jangan bilang rese, itu sebentar Tuhan pakai dia. Amin. Amin. Maka harus siap kuat hidupmu. Kalau engkau tidak kuat, maka engkau akan tergiling dengan putaran akan dunia ini. Amin. Puji Tuhan, hidup ini harus betul-betul kuat. Haleluya. Maka ketika engkau kuat, maka Mazmur 23 ayat 4 dan 5 di sana dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau menyertai aku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Yang paling keren ayat yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku melimpah. Makanya sudah dikatakan Roma 12 ayat 19, jangan kamu menuntut pembalasan, tetapi berikanlah hak kepada Allah, karena pembalasan itu adalah haknya Allah. Tapi jika seterumu lapar, beri dia makan. Jika seterumu haus, beri dia minum. Dengan berbuat demikian sama dengan kita sementara menumpukan bara api di atas kepala. Maka ayat 21 berkata, jangan kamu kalah dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Ilustrasi yang kita sudah biasa dengar, batu sekeras apapun itu ditetesin air setiap detik 1 kali, dia pasti walau. Apalagi cuma kita sama manusia.
Oh, setiap pagi ngana bawa dia biapong, siang bawa dia panada, malam dia bawa lapis. Setiap hari gitu, dia pasti. Amin. Iya. Tapi kalau orang bermasalah dengan saya bilang, aku doakan doa usiamu biar 150 tahun. Kan berbuat kebaikan buat dia kan? Amin. Memberkati untuk menjadi berkat. Oleh sebabnya mari jangan pernah takut hadapi pergumulan kita, masalah kita. Amin. Puji Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau menyertai aku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Gada, tongkat. Tongkat itu bengkok seperti payung yang suka dipakai oleh gembalanya kalau ada dombanya yang suka beri sendiri, ditarik pulang. Betul? Gada itu sepanjang kurang lebih 1 meter 20 cm, 1 meter 30 cm. Itu dia pakai untuk memukul binatang buas yang coba-coba merebut akan domba-dombanya. Tapi saudara tahu, karena dia begitu sayang buat domba yang nakal ini, apa yang dilakukan buat domba yang nakal? Apa? Bukan digendong. Domba yang nakal itu karena daripada kau dimakan saat binatang buas, sini kau digendong langsung dipatahkan kakinya. Ayo yang nakal-nakal disayang, mau disayang Tuhan? Yang nakal-nakal mau disayang Tuhan? Iya. Tahu domba kalau jalan, dia tidak ada celah satu dengan lain. Maka dipatahkan kakinya, lalu taruh di tengah-tengah domba agar dia tidak terjatuh. Amin. Agar kau tidak bandel ke kanan ke kiri. Maka kau nakal-nakal, jangan heran kau punya masalah banyak. Halo. Sekalipun engkau sudah hari 2 puasa, ya. Matius 17:21 berkata, jenis seperti ini tidak bisa diusir, tidak bisa dimenangkan kecuali dengan doa dan puasa. Tapi engkau di doa dan puasa aneh-aneh kau lakukan, sia-sia, maka engkau bisa dibuat seperti domba yang disayang oleh gembalanya. Mau disayang Tuhan? Mau. Haleluya. Orang yang berkata mau berarti dia hidup benar di mata Tuhan. Amin. Kalau nggak hidup benar, kau dipatahkan kakimu. Kan? Baca ulang. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau menyertaiku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ketika engkau jauh ditarik oleh gembala, hari gabung. Jangan suka bandel, nak, sini gabung. 3 kali engkau masih bandel, tak perlu pengana, sini ngana, baru dipatahkan kakinya. Siap pernah khotbah, saya sudah siapkan khotbah ini, topik khotbah ini di persatuan doa di Cilita, sudah. Tahu-tahu anak yang tua celaka motor patah kaki. Saya tetap khotbahkan. Terserah kau mau nangis, engkau mau marah, bodoh amat. Akhirnya besok saya datang lagi, dihancurin sama dia meja kacanya, karena dia sakit hati dengan keluarganya. Tapi yang saya takut, khotbahkan, dipatahkan kaki. Ada yang mandel disayang Tuhan. Amin. Saking sayangnya daripada kau dimakan binatang buas, maka lebih baik kau patahkan kaki sehingga engkau nggak pergi-pergi. Amin. Maka jangan bandel-bandel. Engkau yang sudah setia dalam doa dan puasa, jangan suka aneh-aneh. Amin. Amin. Haleluya. Engkau yang masih melakukan aneh-aneh sampai bulan kemarin, mulai bulan ini dan ke depan jangan lagi. Jangan sampai ayat 4 ini berlaku buat engkau. Amin. Maka setiap tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar. Untuk apa? Menyatakan kesalahan. Untuk apa?
menegur orang dan iya. Jadi ingat ayat 4 ini jangan sampai terjadi dalam hidupmu. Halo? Oke. Jam sendiri. Gak usah takut saudara, kalau kita hidup benar di mata Tuhan. Maka tadi dikatakan di dalam firman Tuhan, Dia akan memusuhi musuh kita dan akan apa? Melawan akan lawan-lawan kita. Dan sebabnya mari saudara, kita ini pilihan Tuhan yang luar biasa. Kita harus betul-betul sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat. Haleluya. Saya ulangi lagi, saya dari tahun 2016 sampai tahun 2019 berkhotbah, saya bilang kita orang percaya tidak akan melewati tahun 2030. Berarti secara langsung sebelum tahun 2030 kita sudah dijemput. Sudah siap atau belum? Siap. Jangan sampai seperti pengantin di Manado. Hanya pengantin pria sampai di pintu kamar pengantin wanita. Waktu dia ketuk pintu, dibukakan pintu. Waktu dia buka pintu, pengantin wanitanya masih pakai daster. Sudah siap atau belum? Belum. Jadi nikah atau tidak? Tidak. Jangan sampai seperti itu, saudara. Tuhan sudah siap menjemput kita, tapi kita tidak siap dijemput. Maka yang berlaku buat engkau berkat siapa? Roma Irama lagi. Terlalu. Nah, ayat kelima dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di depan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Amin. Luar biasa. Maka di musuh-musuh kita Tuhan memberkati kita. Maka asal jangan lakukan Roma 12 ayat 19. Amin. Maka Tuhan memberkati kita depan lawan kita, depan musuh-musuh kita. Tuhan memberkati kita. Itu luar biasa. Engkau menyediakan hidangan di depan lawan-lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, dan pialaku penuh melimpah. Itu luar biasa. Piala itu diberikan kepada orang-orang apa? Iya. Kalau engkau tidak jadi pemenang, engkau tidak akan pernah dapat piala. Cuma bisa apa? Lihat. Oleh sebabnya, mari kita ini orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan. Kita harus kuat di mata Tuhan. Oleh sebab kita harus menerima di dalam firman Tuhan. Amsal 27 ayat 5 dan 6 di sana dikatakan apa? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kalau engkau ditegur nyata-nyata, itu lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Bahkan kalau ayat 6, seorang lawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang apa? Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Hati-hati teman-teman dekatmu sendiri. Kalau dia cium-cium kau, hati-hati. Ini firman Tuhan yang bilang, saudara. Ya, saya baca ulang. Seorang kawan memukul engkau dengan maksud baik. Iya. Tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Ingat Yesus waktu dia dikhianati, diapakan? Sama Yudas. Cium Yudas. Hati-hati kalau ada orang cium kau, jauh-jauh dari dia. Hidup ini harus kuat menghadapi segala masalah. Amin. Maka kalau kita dekat dengan Tuhan, kita pasti diberikan kemudahan-kemudahan. Amin, saudara. Oleh sebabnya kita harus lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita sudah berkorban waktu, sudah menghukum diri kita tidak makan dan tidak minum. Kalau kita tidak sungguh-sungguh,
kan sayang. Betul? Sangat disayangkan kalau kita tidak sungguh-sungguh. Maka firman Tuhan dikatakan, baca ulang 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Maka hidup ini betul-betul kita harus memotivasi hidup kita agar kita melakukan yang baik semampu sekuat kita. Amin. Iya. Kalau engkau sudah diberkati, mari menjadi berkat buat orang yang betul-betul membutuhkan pertolongan. Betul? Karena Yeskiel 21 ayat 13 berkata, Amsal 21 ayat 13, jika engkau menutup telingamu dari jeritan orang-orang lemah, siapa menutup telinga bagi jeritan orang lemah, dia tidak menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Ya. Tetapi kalau lihat Amsal 28 ayat 27, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Mari kita betul-betul mau menjadi teladan, mau menjadi contoh. Betul? Maka engkau harus betul-betul menguatkan hidup ini untuk kita menjadi teladan, menjadi contoh. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Kalau ini terjadi tahun 2028, berarti tinggal berapa tahun? 5 tahun lagi. 5 tahun lagi. Apa hartamu yang terbesar? Jual aja itu dan bagi-bagi kepada orang susah. Amin. Iya. Kalau besok dia datang, sudah yakinkah engkau diangkat? Sudah. Sekali lagi, kalau besok dia datang, sudah yakin engkau diangkat? Yakin. Haleluya. Dari kehadiran kita di tempat ini betul-betul untuk dibentuk. Makanya saya sangat senang pengumuman dari Pak Ketua tadi, ya, sesuai dengan firman Tuhan yang aku siapkan. Puji Tuhan. Oleh sebabnya kita memenyanyikan Tuhan hari ini. Amin. Puji Tuhan. Biar kita tetap memotivasi hidup kita untuk menjadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Singer leader, kita naikkan pujian kasih yang besar. Saudara yang jawab sama-sama. Ini pujian baru, saudara. Mungkin ada beberapa orang yang mendengarkan pujian ini. Kasih Tuhan yang besar Dia berikan padaku, rela mati di Golgota, selamatkan jiwaku. Aku tahu sekarang Dia
yang begitu mencintai saudara dan saya. Maka berubahlah dari kehidupan kita yang biasa-biasa. Dan sungguh mengasihi kita. Apapun masalah, Dia sangat mengasihi engkau. Dia sangat mencintai engkau. Ingat perlakuan-perlakuan di hari-hari kemarin. Bandingkan dengan kasih Tuhan, dengan cintanya Tuhan dalam hidup. Begitu luar biasa. Kau menyadari hari ini, aku bisa berubah hidup. Kasih Tuhan yang besar, Dia berikan padaku. Rela di Golgota, selamatkan jiwaku. Aku tahu sekarang Dia mengasihiku. Oleh cintanya Tuhan, hidupku diselamatkan. Oh, kasih-Nya, kasih-Nya, kasih-Nya yang besar, Dia berikan padamu. Cintanya, 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 cintanya yang besar. Hidupku diselamatkan. Biar kasih Tuhan yang besar dan cinta Tuhan yang besar ada dalam kehidupan kita mulai hari ini. Ketika kasih dan cinta Tuhan yang besar itu dalam hidup kita, maka kita pasti berubah dari hari ke hari lebih baik dan lebih baik. Bapak, kami mau ucap syukur pada siang hari ini. Engkau menegur kami, memperbaiki kami. Biar 2 Timotius 3 ayat 16 ini bisa kami renungkan di rumah kami. Untuk kami dibentuk dari hari pasar, untuk menyatakan kesaksian diri kami dibentuk untuk menjadi yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, hamba bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Terima kasih.